Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi di kesempatan kali ini di dalam kisah teladan. Pemirsa, seperti biasa, kita akan menceritakan kisah-kisah keteladanan dari orang-orang terdahulu. Ya, semoga saja dari kisah tersebut diharapkan kita mendapatkan sebuah buah penting dari sisi kehidupan kita ini. Hidup kita sementara, ya, akhirat yang selama-lamanya. Paling kita hidup puluhan atau mungkin maksimal ratusan lah pemirsa. Tapi semua itu akan hilang, musnah, kisah kita itu tidak akan terkenang lagi. Nama kita akan dilupakan orang. Tapi pemirsa, nama kita masih bisa diingat ketika kita memiliki sebuah kebaikan, ya, histori hidup yang mempesona, sehingga para sejarawan mencatatkan kisah hidup kita menggunakan tinta emas mereka dalam bukunya hingga bisa dibaca oleh generasi-generasi berikutnya. Nah, pemirsa, hari ini kembali saya akan menceritakan sosok wanita lagi, pemirsa. Wanita yang mendampingi Nabi SAW. Asik itu wajah, ya ini pemirsa. Bedanya kita sama Rasulullah SAW, kalau sampean bini satu udah pening pemirsa. Nambah dua mumet. Tiga jeblok kendasi. Nah, makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sosok laki-laki yang sangat luar biasa. Dia memiliki lebih dari 4 orang istri. Tentunya lika-likunya cobaannya lebih dahsyat pemirsa. Tapi semua itu bisa dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya contoh uswatun hasanah, ya, dalam membina rumah tangga itu tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia seorang Nabi, bisa istri lebih dari 4. Sampean sopo? Wong biasa. Untuk beli beras saja modal morot sampean, konon lagi untuk nambah istri. Tapi nggak apa-apa, tenang pemirsa. Kita hari ini bukan nyeritain istri sampean yang cuma sebiji tapi kepala sampean udah pening. Hari ini kita akan menceritakan bagaimana ya problematika kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hari ini khusus kita akan menceritakan salah satu Ummul Mukminin, sosok wanita yang melahirkan anak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sopo? Khadijah. Kan wis diceritakan kemarin itu. Yang melahirkan anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pemirsa, bukan hanya Khadijah. Ini catat penting ini. Yang melahirkan anak, ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 2 wanita. Yang pertama udah pernah kita ceritakan, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Dan yang kedua ada namanya Maria, ya, Al-Kibtiyah. Ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Loh, sopo iku? Iku emak kita, ibu kita, ibunda kita. Itu dialah Ummul Mukminin Maria Al-Kibtiyah. Piye ceritae? Kok iso? Loh, anaknya Rasulullah siapa? Hari ini tak ceritai pemirsa. Langsung nih pemirsa. Ceritanya begini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW itu ya mengirimkan, ya biasalah pemirsa ya, utusannya untuk ya mengirimkan surat ajakan untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, kala itu ada penguasa di Mesir yang namanya Muqawqis. Nah, namanya Muqawqis, Raja Muqawqis, ya, yang berada di tanah Mesir. Nah, jadi diutuslah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu namanya Hatib, ya, Hatib bin Abi Balta'ah, ya, atau siapa tadi saya lupa namanya. Nah, intinya Hatib, namanya adalah Hatib, dikirim ke Mesir, ya, Hatib bin Abi Balta'ah, ya, dikirim ke Mesir untuk mengajak Muqawqis masuk dalam agama Islam. Berangkatlah Hatib. Begitu berangkat pemirsa. Memang kalau delegasi ini, utusan ini pemirsa, itu ngeri-ngeri sedep. Diterima, yo alhamdulillah bisa pulang. Ditolak, yo kalau bisa pulang syukur alhamdulillah. Ya sebagian ya udah tinggal nama tok, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Nah, makanya ini misi besar nih untuk Hatib bin Abi Balta'ah. Berangkat Hatib.
menjumpain ya Mukaukis. Mukaukis, penguasa Mesir ketika itu pemirsa, ya kan? Langsung, sesungguhnya aku diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan surat peringatan kepadamu. Kowe mau masuk Islam atau enggak? Ditawari Islam, masuk Islam ditawari. Mukaukis ini alhamdulillah pemirsa, orangnya ya walaupun apa ya, nolak ya. Intinya Mukaukis ini nolak, tapi nolaknya secara halus. Ya. Jadi biar enggak ada terjadi apa gesekan ya, karena Mukaukis ini orangnya cerdas juga nih. Ini si Rasulullah nih, Muhammad Rasulullah ini hati-hati nih kalau salah mungkin bermuamalah sama dia itu bisa kacau, bisa terjadi peperangan. Makanya ternyata Mukaukis ya mengizinkan ya Hatib ya, bin Abi Balta'ah untuk pulang, kemudian diberikan hadiah. Hadiahnya apa pemirsa? 3 orang budak langsung dihadiahkan ya oleh Mukaukis. Yang pertama itu ada Maria Al-Kibtiyah ya. Dan yang kedua ada saudarinya namanya Sirin ya. Dan yang ketiga itu ada seorang budak juga tapi laki-laki ya. Budak laki-laki ya. Namanya siapa tadi ya? Maburi. Nah, namanya adalah Maburi. Bukan Mabur ya, tapi Maburi. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Hatib bin Abi Balta'ah itu pulang dengan membawa 3 hadiah tadi, 3 orang budak, dan juga ada bingkisan yang lainnya pemirsa. Bingkisan-bingkisan yang lainnya itu adalah mungkin apa ya? Kerajinan tangan orang Mesir, kemudian ya ada bingkisan lain lah ya, beserta kendaraan-kendaraan untuk Hatib bin Abi Balta'ah. Masya Allah. Di perjalanan pemirsa, dilihatnya si Maria, dilihatnya Sirin, dilihatnya si Maburi. Sedih kali lah nih orang ini ya. Oh, ngerti aku. Mereka ini sedih karena meninggalkan kampung halaman. Nah, meninggalkan kampung halamannya di Mesir. Karena kalau kita lihat ya, mereka itu dari dulu memang hidupnya udah di Mesir pemirsa. Walaupun si Maria ini agak keturunan Romawi ini pemirsa, agak kebule-bulean Romawi lah sedikit. Nah, bagaimanakah kisah kelanjutan dari sosok wanita yang sangat luar biasa ini, Maria Al-Kibtiyah ya, dalam keberangkatannya dari Mesir menuju ke Madinah? Insya Allah saya akan ceritakan setelah jeda yang berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Kisah Teladan. Pemirsa, kita kembali lagi di Kisah Teladan dan kita masih menceritakan sosok Ummul Mukminin yaitu Maria Al-Kibtiyah. Tadi udah kita ceritakan bagaimana Maria Al-Kibtiyah akhirnya dijadikan hadiah karena beliau adalah seorang budak ketika itu di daerah Mesir pemirsa. Kalau kita kembali lagi ke nasab dari Maria Al-Kibtiyah ini, para sejarawan itu masih tidak mendapatkan informasi berkaitan dengan nasab. Hanya saja pemirsa, dia mengetahui bahwasanya ayahnya itu ya dari suku Al-Kibti ya. Makanya dia dijuluki dengan Maria Al-Kibtiyah. Sementara ibunya itu adalah penganut agama Masehi Romawi. Ya agak dekat-dekat ke Nasrani gitulah mungkin lah ya. Nah, makanya dikasih nama Maria gitu. Maria Al-Kibtiyah. Dan kembali kita ke ceritanya tadi, setelah Hatib bin Abi Balta'ah tadi pulang ya dengan membawa hadiah yang diberikan oleh Mukaukis ya raja penguasa Mesir ketika itu. Kemudian pemirsa di tengah jalan dilihatnya Maria, si Sirin sama si Maburi itu kok sedih gitu kan, nengok ya Allah kayak nggak ikhlas gitu meninggalkan tempat asal mereka gitu. Karena memang Maria ini lahirnya memang di daerah Mesir, di dataran tinggi Mesir lah, dataran tinggi Mesir gitu. Ya daerah namanya perbukitan Hafen atau apa saya gitu. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Hatib ini punya inisiatif ngono lho pemirsa. Inisiatif untuk menghibur mereka ini. Gini Maria, si Sirin. Terus apa kamu namanya tadi? Si siapa Maburi.
kamu jangan takut, jangan ragu, nggak usah yang mikir aneh-aneh. Rasulullah tuh orangnya baik banget, tenang aja. Kalian pasti akan diberikan hal yang spesial. Konon lagi kalau sampean kalian ini masuk dalam Islam. Jadi dirayulah sama Hatib. Jadi mereka apa ya? Mereka kan udah berpikir yang enggak nih. Walah, aku udah budak dikasihkan orang, nanti aku jadi entah cemana-mana nasibku. Mikirnya kan yang enggak gitu loh. Nah, tapi dengan dikasih kabar gembira oleh Hatib, mereka udah mulai sedikit penasaran. Ya, untuk cepat-cepat bisa nyampe ke Madinah, untuk berjumpa dengan sosok orang yang kok apa ya, dihormati banget gitu loh sama orang-orang gitu loh, sama si Hatib yang mungkin mereka tahu nih Hatib nih orang baik nih. Nah, masa nggak mungkin si Muhammad itu orang jahat gitu, kayaknya nggak mungkin gitu. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ghirah mereka untuk jumpa dengan Rasulullah SAW itu tinggi. Apalagi dikabar-kabarin dan ditawari Islam. Masya Allah ya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketiganya masuk dalam agama Islam di perjalanan menuju ke Madinah. Luar biasa nggak tuh pemirsa? Akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Hatib sampai ke Madinah, kita tahu nih pemirsa, Rasulullah itu pasti mendapatkan kabar dari langit. Rasulullah itu sudah dikabarkan bahwasannya dia diberikan hadiah. Tapi begitu tercengangnya pemirsa, hadiah dari Muqawqis, penguasa Mesir ketika itu pemirsa, ternyata bisa dikatakan apa ya, di luar ekspektasi. Ternyata si Maria, wah ayu tenan pemirsa, cantik. Bayangin pemirsa, yo sampean ngerti lah wong-wong Mesir sing cantik-cantik iku lah. Nah, ya sampel-sampel orang Mesir yang cantik lah. Ya kayak gitulah kira-kira gambarannya gitu. Wah. Kalau yang agak-agak numbling-numbling memang banyak, tapi ini memang yang segernya memang pemirsa. Makanya Rasulullah itu ini hadiahnya bukan hadiah biasa gitu. Makanya akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maria Al-Qibtiyah itu langsung diambil oleh Rasulullah SAW. Sementara tadi ya Sirin dan Maburi itu diberikan oleh sahabat yang lainnya. Nah, jadi ini kita tahu bahwasannya si Maria alhamdulillah sudah masuk dalam agama Islam gitu. Dan hingga akhirnya pemirsa tidak hanya sebagai seorang budak ya, tapi SAW akhirnya memerdekakan juga Maria Al-Qibtiyah. Luar biasa. Dan selain itu memang akhirnya Maria Al-Qibtiyah ini dipersunting oleh Nabi SAW. Subhanallah. Itu sekitar tahun 7 Hijriah pemirsa. Ketika itu Rasulullah mengirimkan ya Hatib bin Abi Balta'ah tadi, dan pulang ketika itu sekitar tahun 7 Hijriah. Tak lama kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi itu kan dulu hanya punya anak dari Khadijah binti Khuwailid. Ya. Setelah itu nikah lagi sama Saudah, nggak punya anak. Nikah lagi sama Aisyah, nggak punya anak. Nikah lagi dengan Hafsah, nggak punya anak. Nikah lagi dengan ini itu. Belum punya anak juga Nabi, pemirsa. Ketika menikah dengan Maria Al-Qibtiyah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal yang sangat luar biasa. Tiba-tiba Maria metang hamil ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu bahagianya Nabi SAW hingga lahirlah di tahun 8 Hijriah seorang putra sing ganteng tampan keturunan Nabi. Iki sing jelas jenenge Habib iki. Jelas keturunan Nabi asli. Ngono pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu tahu lahir, ya Rasulullah, ini putramu ya Rasulullah, udah lahir. Allahu Akbar. Begitu bahagianya kehidupan Nabi SAW. Akhirnya dia punya anak lagi. Apalagi anaknya adalah seorang laki-laki. Yang dulu tuh orang Arab itu berbangga banget dengan anak laki-laki. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika lihat Rasulullah SAW putranya, maka dia memberikan nama ya dengan nama Ibrahim. Jadi Nabi SAW itu punya 3 orang putra pemirsa. Yang pertama Al-Qasim. Nah, Abu Al-Qasim, maka Nabi SAW dulu dijuluki dengan Abul Qasim ya. Tapi meninggal dunia. Kemudian punya lagi anak diberi nama Abdullah. Meninggal juga. Sekarang Allah berikan anak lagi
dari Maria Al-Qibtiyah, yaitu seorang anak laki-laki yang langsung diberi nama oleh Nabi SAW, yaitu Ibrahim. Masya Allah. Nah, bagaimanakah kisah cinta antara Maria Al-Qibtiyah yang ketika itu sudah melahirkan seorang Ibrahim? Jangan kemana-mana pemirsa. Ya, tetap bersama kami ya di Kisah Teladan. Pemirsa, kita kembali lagi di Kisah Teladan dan kita masih menceritakan tentang kisah ibunda dari Maria Al-Qibtiyah. Tadi pemirsa ya, singkat cerita Maria Al-Qibtiyah itu ya akhirnya melahirkan seorang putra ya, dari rahimnya anak Nabi SAW, yaitu yang diberi nama oleh Nabi SAW ya, Ibrahim ya, supaya seperti bapaknya para anbiya ya, Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Makanya diberilah nama ya oleh Nabi Muhammad SAW putranya, yaitu dengan nama Ibrahim. Masya Allah, luar biasa. Nah makanya pemirsa, itu sebenarnya ya nggak mulus-mulus kayak yang saya ceritain, pasti ada lika-likunya itu. Di antaranya pemirsa, yang pertama nih ya, Maria Al-Qibtiyah ini, ya jelas lah, nambah saingan lah istilahnya ya, untuk para ummahatul mukminin yang lainnya. Marah tuh, apalagi Hafsah, ya, Hafsah binti Umar bin Khattab. Wah, marah banget. Kenapa? Karena Nabi SAW dulu ya meletakkan Maria Al-Qibtiyah itu ya menumpang sementara di rumahnya Hafsah. Lu marah Hafsah. Marah Hafsah ketika itu. Apalagi ada cerita-cerita bahwasannya Rasulullah itu ya numpang di rumah Hafsah ketika Hafsah nggak ada. Itu makanya Hafsah makin marah gitu. Ya Rasulullah, kamu memberikan apa ya? Sesuatu yang tidak menyenangkan pada diriku ya Rasulullah. Kenapa kamu memberikan ada saingan gitu, ada wanita di rumahku ya, dan juga di hariku, kata Hafsah. Kemudian Nabi SAW itu nggak mau ribut banyak-banyak. Apakah kau rela, apakah kau ridho kalau aku mengharamkan si Maria? Wah, tentu ya Rasulullah. Maka ketika itu pemirsa ya, Maria Al-Qibtiyah diceraikan oleh Nabi SAW. Kalau gitu haram Maria mulai hari ini untukku, kata Nabi SAW. Tapi dari langit pemirsa langsung turun ayat. At-Tahrim ayat pertama. Iya, mengatakan bahwasannya kenapa kamu mengharamkan apa yang seharusnya halal untukmu wahai Muhammad. Gitulah kurang lebih. Antum sampean baca sendiri aja nanti di dalam Al-Quran. Akhirnya merujuk kembali Nabi SAW istrinya Maria Al-Qibtiyah dan sekaligus juga menegur Hafsah. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu contoh apa ya, problematika rumah tangga dari Nabi SAW. Kemudian nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hal yang berikutnya juga yang menjadi ujian besar untuk seorang Maria Al-Qibtiyah ini pemirsa, yaitu Maria ketika mengandung Ibrahim dituduh dia telah bermain serong. Rasulullah, aku dengar bahwasannya ini Maria Al-Qibtiyah ini mengandung bukan anakmu, dia main serong itu sama itu budak yang satu kampung sama dia itu, si Maburi tadi. Disebarkan gitu. Jadi pemirsa, ada beberapa sahabat itu yang nggak sabar. Langsung pemirsa, Ali bin Abi Thalib pemirsa langsung mencabut pedangnya. Mana si Maburi tadi? Ditatungi Maburi, diancamnya langsung. Weh Maburi, kata Ali bin Abi Thalib, bener gue main serong sama Maria Al-Qibtiyah. Endasmu tak potel hari ini. Maburi kuat dan pemirsa, Ali bin Abi Thalib gak main-main. Jangan coba-coba kalian bermain dengan Rasulullah. Ini keluar singanya Allah dan Rasulnya ini satu persatu. Kalau ada yang berani nyenggol Rasulullah, ini masih keluar Ali bin Abi Thalib, langsung ditodong si Maburi. Ada gue main serong sama istri Rasulullah, ada gue main serong sama Maria Al-Qibtiyah. Ketakutan. Wahai Ali, kata Maburi ketika itu, lah ya nggak mungkin loh. Gimana aku bisa main serong? Asal sampean tahu, sebenarnya aku adalah agak sedih. Loh, ini
Ini kenapa nih bocah nih kok agak sedih? Sesungguhnya aku adalah laki-laki yang udah dikebiri katanya. Ya tahulah sampean kalau udah dikebiri. Oh, mosok. Oh, astagfirullah. Yes. Sabar ya sampean. Nah, maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menepis segala was-was ataupun berita-berita bohong, hoax-hoax yang menyebar ketika itu Maria Al-Qibtiyah yang dikatakan mengandung bukan anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah wanita suci dan dia adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengandung anaknya, yaitu Ibrahim. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu indah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia memiliki putra ketika itu. Maka pemirsa, ya, Allah berkehendak lain. Di usia yang ke-19 bulan, Allah mencabut nyawa dari Ibrahim bin Muhammad bin Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sedih. Jadi ketika Ibrahim dalam keadaan sakit, dalam sakaratul mautnya, maka di situ berkumpullah ya Sisirin, yaitu saudari dari Maria Al-Qibtiyah, untuk istilahnya menggendong dan menenangkan putranya yang ketika itu sedang sakit. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat putranya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kurang lebih perkataannya, sesungguhnya ya, aku tidak bisa berkehendak untuk dirimu wahai Ibrahim atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu misalnya. Artinya apa? Ini Ibrahim meninggal dunia. Enggak akan bisa, walaupun ini aku adalah nabi dan rasul, ya, enggak bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak nih cabut nyawanya, maka cabut. Maka dicabut nyawa Ibrahim ketika itu di usianya yang masih 1 tahun 7 bulan. Allahu Akbar. Begitu sedih Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Ya meneteskan air mata, ya layaknya seorang ayah yang ditinggal oleh putranya. Tapi Nabi itu bisa mengendalikan dirinya, pemirsa. Subhanallah. Gimana? Ketika itu anaknya itu sudah ada beberapa yang meninggal, pemirsa. Ya. Ruqayyah sudah meninggal. Al-Qasim meninggal. Abdullah meninggal. Ya. Ditambah lagi nih Ibrahim, putranya, putra satu-satunya yang masih hidup, Allah cabut nyawanya, meninggal. Mirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tak bisa terbendung air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Tapi dia masih bisa membatasi, mengendalikan dirinya, enggak sampai wah, ngoyak-ngoyak baju, ngusel-ngusel, guling-guling, enggak seperti itu, pemirsa. Hanya sebagai tabiat seorang ayah yang ditinggal seorang anaknya. Masyaallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita pemirsa, ketika wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya Maria Al-Qibtiyah ya akhirnya menjadi seorang janda dan untuk nafkah kebutuhan sehari-harinya dia dipasok oleh sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga ya ketika Abu Bakar meninggal maka dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Dan Maria Al-Qibtiyah meninggal dunia di masa ya kekuasaan Umar bin Khattab ketika itu. Ya menurut sejarah dikatakan bahwasanya kurang lebih ya Maria Al-Qibtiyah itu meninggal 5 tahun setelah wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan setelah wafatnya Nabi, ya Maria Al-Qibtiyah itu ya dia lebih banyak menyendiri, ya menjauh dari keramaian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, menjauh dari keramaian ya dan memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini loh perjumpaan kita. Begitulah kisah singkat perjalanan hidup ya dari Maria Al-Qibtiyah. Walaupun ada beberapa scene, ada beberapa yang tidak kita sampaikan, ya semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini bermanfaat, menjadi keteladanan ya dari atau menjadi kisah tersebut menjadi teladan bagi kita semua. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Kami tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.